Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ya, alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita bisa mengikuti kegiatan yang merupakan tugas dari kami selaku CGP, calon guru penggerak, yang mana di tugas modul 1.4 itu membuat semacam workshop atau diseminasi. Adapun sebelum masuk materi, alangkah baiknya kita beri kesempatan untuk Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan kepada Ibu. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bu. Iya. Ya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi menjelang siang ini kita semuanya masih diberikan nikmat kesehatan, keafiatan sehingga bisa hadir memenuhi tugas dan kewajiban kita. Terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru serta staf atas kerjasamanya memenuhi undangan dari kami, terutama dari Pak Adi dan Bapak Abdul Rahim. Ya, ini adalah sebagai tanggung jawab untuk melaksanakan tugas sebagai calon guru penggerak. Oleh karena itu, seyogyanya kita semua di sekolah ini turut membantu menyukseskan tugas daripada teman kita. Oleh karena itu, dimohon mengikuti kegiatan ini hingga selesai nanti. Kemudian kegiatan ini kita rangkaikan dengan workshop pemanfaatan media atau pembuatan video pembelajaran yang akan dibawakan sekaligus oleh Bapak Abdul Rahim sebagai narasumber, karena itu adalah salah satu kegiatan yang sudah diprogramkan dan harus kita laksanakan sebelum tahun anggaran ini selesai. Oleh karena itu, kebetulan Pak Adi menyampaikan ingin mengadakan acara diseminasi ini, maka sekaligus saja kita rangkaikan kegiatan itu dengan kegiatan workshop. Jadi setelah ini mungkin kita break untuk istirahat, sholat, makan, kemudian kita sambung kembali pematerinya Pak Abdul Rahim untuk diseminasi budaya positifnya, kemudian terakhir workshopnya. Jadi itu ketiga kegiatan kita hari ini. Semoga kita diberikan kesehatan sampai kegiatan ini selesai. Barangkali demikian yang dapat kami sampaikan. Akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang Ibu Kepala Sekolah berikan. Mudah-mudahan kegiatan kita ini bisa berjalan dengan lancar. Baik, Bapak Ibu guru sekalian, di sini kami bukan untuk apa istilahnya mengajarkan, tapi untuk menularkan atau mengimbaskan istilahnya materi-materi yang sudah kita dapatkan di LMS Guru Penggerak. Jadi tujuannya bukan untuk mengguri atau
mengajarkan, tapi untuk mungkin sekedar sharing atau berbagi ilmu. Ya mungkin kalau Bapak Ibu duluan mendapatkan materi ini, mungkin pemahamannya jauh lebih baik daripada kami ini. Jadi ada keterbatasan juga. Ya, seperti itu ya. Jadi bukan bermaksud untuk menggurui. Langsung saja ya. Ya, saya diteruskan. Ya, baik Bapak Ibu, kita langsung saja di kegiatan kita. Ya, sebelum masuk ke materi, ya untuk agar kita fokus dulu ya, agar kita fokus, ya kita bisa lihat di layar. Saya bacakan saja ya. Bayangkan diri Bapak Ibu ya berada dalam sebuah bus. Di dalam bus terdapat penumpang berjumlah 6 orang. 5 menit setelah berjalan, ada penumpang lagi naik 2 orang. Kira-kira jarak 200 meter, ada penumpang turun 3 orang. Ya. Sesampainya di terminal, penumpang sisa 3 orang. Pertanyaannya, apa warna baju sopir dan berapa umurnya? Ya, yang ditanya. Ya, ini untuk menguji fokus kita, ya. Bagian dari apa nih? Kalau di speaking ya. Ya. Kira-kira apa jawabannya? Ada yang mau berkomentar atau menjawab? Iya. Yang ditanya warna baju Pak sopirnya dengan berapa umurnya Pak sopir? Ya, ada yang mau menjawab? Ayo, menguji kefokusan kita. Silakan. Ada yang mau berpendapat? Ada? Ya. Ini kan tidak dilarang berpendapat kita. Apa yang tersirat di pikiran kita? Iya. Mungkin umurnya 17 tahun Pak Di barangkali ya. Kan sesuai pendapat kita. Ada? Iya, silakan. Tidak apa-apa. Iya, silakan. Dibilang Ibu Tris, katanya apa? Tidak tahu warna baju sopir dan berapa umurnya karena bukan penumpang di bus itu. Iya, itu jawabannya. Jawabannya tidak. Jadi tidak ditahu. Kalau kita ada lagi yang lain, mungkin pendapat lain. Ya. Kalau saya, sopirnya sudah tua. Kalau saya, karena dia tidak tahu penumpangnya berapa orang. Tadi itu kan penumpangnya kan 6 orang, 5 menit naik lagi 2 orang, berarti 8. Tapi jarak 200 meter turun 3 orang. Kenapa sampai di terminal penumpangnya tinggal 3? Salah kan? Berarti sopirnya sudah tua, pikun. Sopirnya pikun ya? Ya, coba perhatikan. Bayangkan diri Bapak Ibu. Artinya apa? Ya. Sopirnya dengan umur sopir Bapak Ibu masing-masing.
Jadi kalau misalkan saya menjawab bajunya warna hitam, ya berarti tidak connect, ya? Ya bisa jadi seperti itu. Oke. Oke, terima kasih sudah bisa fokus ya. Oke, terima kasih dulu. Jadi sesuai dengan persepsi kita ya, karena kita disuruh membayangkan diri kita. Baik, kita lanjut. Ya, tujuan pembelajaran khusus ini ya, peserta dapat menganalisis pentingnya memiliki keyakinan sekolah atau kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik ya atau permasalahan di dalam sebuah sekolah atau kelas. Kemudian peserta dapat menjelaskan proses pembentukan dari peraturan-peraturan beralih ke keyakinan kelas. Ya, kemudian peserta akan dapat berpikir kritis, kreatif, reflektif, dan terbuka dalam menggali nilai-nilai yang dituju pada peraturan yang ada di sekolah ya mereka masing-masing. Nah, kalau kita dulu di sekolah kita ya alhamdulillah ya pernah di di training oleh Trakindo ya. Kalau kita dulu apa? Kesepakatan kelas. Kalau dulu itu peraturan kelas, ya, berubah menjadi kesepakatan kelas dan sekarang metamorfosis, ya berubah menjadi keyakinan kelas, ya seperti itu. Ya Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat salah satu ya filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara ya bahwasanya pendidikan itu menuntun segala kodrat ya menuntun segala kekuatan kodrat anak ya sehingga mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan ya baik dia sebagai manusia maupun dia sebagai masyarakat ya, jadi tugas guru itu sebenarnya menuntun kodrat yang sudah ada pada diri anak-anak. Ya, kodrat itu bisa kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam itu bawaan, ya lingkungan dia di mana dia tinggal, ya bakat minatnya masing-masing itu kodrat mereka. Ya, jadi guru itu hanya menuntun. Ya. Seperti itu ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya. Kalau kita lihat, ya, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ya, kira-kira nilai kebajikan apa yang atau jawaban apa yang bisa kita jawab dari pertanyaan tersebut? Tentunya banyak kemungkinan jawaban ya. Jadi kalau kita menggunakan helm itu untuk apa? Untuk keselamatan. Ya, untuk keselamatan atau patuh terhadap aturan atau rambu lalu lintas. Itu kemungkinan jawabannya. Ya. Kemudian kalau kita menggunakan masker dan mencuci tangan, kita kira nilai kebajikan apa yang ada di situ? kesehatan. Ya, untuk kesehatan, untuk apa lagi? Keselamatan, ya, untuk selamat kita. Nah, inilah ya yang akan kita bahas. Keyakinan itu, dia akan memunculkan nilai kebajikan yang abstrak bentuknya. Kalau peraturan kan biasanya rinci, ya, siswa datang tepat waktu atau kalau terlambat nanti konsekuensinya apa, seperti ya. Jadi dia nilai abstraknya yang ingin ini menentukan nilai kebajikan dari sebuah peraturan. Kalau yang pertama ini, kembalikan barang ke tempatnya.
Kira-kira nilai kebajikan apa yang bisa diambil? Patuh masuk. Kejujuran. Apalagi? Ya, disiplin. Selain disiplin apa lagi? Iya, tanggung jawab. Ya. Kalau kita ngambil buku, kita kasih kembali ke tempat asalnya, itu berarti ada nilai tanggung jawab di situ. Keteraturan bisa. Nanti kita sebutkan di situ. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira apa ya? Ya, saling menghormati atau menghargai. Ada lagi? Toleransi. Memberikan rasa aman, nyaman, masuk semua. Ya. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kira-kira nilai apa yang bisa? Ya, disiplin. Bisa tanggung jawab juga ya. Ya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Apa ya kira-kira? Menghargai, menghormati. Kemudian apa? Rasa aman, ya, rasa sayang, sayangi. Rasa aman, rasa sayang. Ya. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Ya, keselamatan, kesehatan. Ya. Apa lagi? Bergantian atau menunggu giliran. Disiplin boleh. Antri. Apa lagi? Ya. Itu ya. Mungkin kalau kita gali masih banyak lagi ya. Terus dilarang merokok. Tadi kurang lebih sama dengan narkoba. Kesehatan. Kalau rokok itu ada kesehatan, keselamatan juga. Apa lagi? Kebersihan. Tidak. Asapnya itu mengganggu tidak? Mengganggu ya, mengganggu orang lain. Ya, jadi berarti tidak ada rasa aman. Kemudian menggunakan masker, kurang lebih sama tadi. Ya, berjalan di kelas dan koridor. Berjalan. Nilai apa yang bisa diambil di situ? Iya, di kelas atau di koridor. Biasanya kan anak-anak lari. Ya. Sopan, ya, santun. Apa lagi? Ya, saya rasa ini mudah dipahami ya. Baik, kita lanjut saja. Nah, tahapan menciptakan ya program kebajikan. Ya, lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Ya, tadi kita sudah menyebutkan nilai-nilai kebajikan tadi sesuai dengan peraturan yang ada ya. Kemudian tentukan nilai kebajikan yang di jalan apa itu? Ya, ingin dijadikan perhatian utama di sekolah. Ya, sekolah kita ini. Kira-kira nilai kebajikan apa yang akan kita tentukan? Tentunya ini harus sejalan dengan visi misi ya sekolah kita. Ya. Kemudian sempurnakan beberapa daftar nilai kebajikan yang utama, kemudian bahas kembali kan kayak tadi satu peraturan mengandung beberapa ya nilai atau makna ya. Jadi itu bisa disatukan yang apa keyakinan kelas yang sama itu bisa disatukan ya. Jadi diseleksi lagi supaya tidak terlalu banyak. Kemudian buatlah poster ini untuk keyakinan kelas yang sudah disepakati karena nanti harus ada keyakinan kelas ya. Buat poster, kemudian bisa dimuat di sosial media. Selain poster, apalagi yang bisa kita gunakan? Ya, infografis boleh juga ya, dan lain-lain ya. Ya, ini tadi ya contoh nilai-nilai kebajikan. Banyak sekali kalau kita mau ya, ada peduli, rajin, integritas, ya, semua ada di sini.
Ya, rasa hormat, menghargai itu semua masuk di sini. Ya. Jadi nilai-nilai kebajikan itu dia tidak terikat dengan apa namanya ras, suku, agama. Dia disepakati secara universal. Ya. Disepakati secara universal. Kalau peduli, ini semua suku, semua ras, golongan pasti mengajarkan itu. Ya. Percaya diri pasti semua ada. Ya. Baik, kita lanjut. Ya, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Ya. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak tadi, abstrak ya, karena kayak peduli, sabar, disiplin itu tidak bisa kita lihat, abstrak dia anunya. Ya. Berbeda dengan peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya. Kayak peraturan biasanya kalau terlambat ada hukumannya, biasanya kan begitu, masuk 7.00 masuk sekolah 7.00, dia lebih konkret, lebih terinci. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, umum, dia secara umum. Ya, nanti ada contoh-contohnya. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Ya, kalimatnya positif. Kalau kita kemarin kesepakatan kelas, redaksi kalimatnya yang positif. Ya, tidak boleh menggunakan kata jangan, ya, kemudian awas, itu kan kalimat-kalimat negatif. Ya, seperti itu. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, ya, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas atau warga sekolah. Jadi tidak terlalu banyak, ya, 3 sampai 7. Ya. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kita membuat keyakinan kelas yang bisa kita laksanakan, bisa kita terapkan. Ya. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan. Ya, kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi, iya. Ada pertanyaan? Iya, boleh. Masih ya? Atau nanti setelah? Oh iya. Saya lanjut ya. Jadi ada curah pendapat. Keyakinan kelas itu bukan dibuat oleh guru saja, ya, tapi dia melibatkan murid, ya, bila perlu awali murid bisa kita, ya, agar budaya positif itu bisa ada, ya, nampak di sekolah kita. Nah, kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi mungkin kalau ada keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, kayaknya ini perlu diganti dengan yang lain, nah, itu bisa. Jadi tidak satu kali dibuat langsung sudah itu diterapkan selamanya, tidak ya. Ada bisa direvisi, ya, asalkan ada kesepakatan. Ya, itu. Ya, prosedur. Ya, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Ya, kurang lebih sebenarnya seperti tadi itu ya. Mempersilahkan warga sekolah ya untuk mencurahkan apa yang ada di benaknya atau pemikirannya, ya. Kemudian kalimatnya harus yang positif, ya. Kemudian ditinjau kembali hasil dari kan biasanya kalau kita buka jejak pendapat dengan anak-anak itu, anak-anak punya ide-ide, ya, ingin memasukkan apa yang ada dari dia, pasti Pak yang ini Pak atau yang ini, bagaimana kalau begini, pasti banyak. Nah itu dicatat dan bisa direvisi, ya, bisa diambil mana yang lebih bisa untuk diterapkan.
Ya. Ini lanjutannya tadi. Ya ini. Kurang lebih 3 atau sampai 7 ya. Saya ulang. Iya, berkisar. Tidak mau dia. Iya. Marah dia. Iya. Keyakinan kelas itu tidak banyak ya. Mungkin bisa 3 sampai 7. Mungkin maksimalnya bisa sampai 10, tapi kalau 10 terlalu banyak kadang susah dihafal. Ya. Itu. Kemudian setelah keyakinan sekolah kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang. Tadi sudah. Nah, keyakinan kelas atau sekolah selanjutnya bisa diletakkan ya di dinding kelas, boleh di dinding ya, di tempat yang mudah dilihat semua. Ya, dipajang istilahnya. Ya, agar semua warga sekolah itu bisa melihat, oh ini loh keyakinan kelas. Ya, karena ini nanti ada hubungannya dengan materi yang akan dibawakan oleh Pak Rohim. Ya, sebenarnya ada 6 materi kalau di budaya positif itu, cuman kita ambil 4 ya, saya 2, Pak Rohim 2. Ya, untuk efisien karena cuma 1 jam ya, jadi disingkat-singkat. Ya, ini contoh keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Ini kelas 1 ya, yang sebelah sini ini kelas 1. Tulisannya sedikit berubah karena saya buatnya di Canva, pas diubah ke PowerPoint, tidak sempat diedit, jadinya angka 1-nya dengan angka 5-nya menyatu dia. Ya, itulah kalau tidak direncanakan dengan maksimal, dengan baik ya, jadinya seperti ini. Ya, kuliah ya, tapi kita bisa tetap semangat ya untuk melakukan itu. Nah, keyakinan kelas 1 ini contoh ya, tidak harus ini, tergantung sekolahnya masing-masing. Ini hanya sekedar contoh saja. Ya, setiap anggota kelas perlu belajar. Ya, kalimatnya positif, tidak ada negatif. Kemudian setiap anggota kelas perlu senang. Ya. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Ya, kadang kan anak-anak ada yang mau menulis, ada yang tidak mau. Ya. Nah, itu nanti lain lagi materinya. Seperti yang kemarin sempat disinggung di kegiatan KKG, pembelajaran berdiferensiasi. Ya, ada lagi materinya. Dan kita baru masuk di materi itu. Kemudian setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Ya. Kemudian setiap anggota kelas perlu merasa aman. Semua orang butuh rasa aman. Semua orang butuh penghargaan. Ya. Butuh rasa senang, butuh belajar. Ini anak-anak kelas 1 pasti menangkap kalimat-kalimat ini, bisa dipahami. Ya. Anak-anak kelas 1 butuh senang, anak-anak butuh senang. Jadi kalau ada temannya yang mungkin terganggu dengan teman yang lain disebabkan oleh perilakunya yang tidak disiplin, pasti dia tidak akan merasa senang. Ya, tidak bahagia, tidak merasa aman dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita lihat keyakinan kelas, contoh keyakinan kelas 5 ini, ya, selalu bersikap positif, ya, selalu bersikap positif. Kalau anak-anak kelas 5 sudah bisa menangkap itu ya. Oh, salah posisi. Ya. Bersikap positif, anak-anak sudah pasti tahu sikap positif. Kalau kelas 5, oh seperti ini, tinggal gurunya mengarahkan. Kemudian senantiasa menjadi diri terbaik. Ya, sudah ada bayangan kalau anak-anak kelas 5 menjadi diri yang terbaik itu seperti apa? Ya. Kemudian percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya.
ya, ada kepercayaan kepada orang lain, dia bisa mampu menjaga barang miliknya, ya. Kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas. Beda bahasanya kalau kelas 1 tadi, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Iya, di kelas atas berkomitmen terhadap setiap tugas. Ya, jadi termotivasi. Nah, berikutnya adalah senantiasa membantu. Ya, kalau anak kelas tinggi itu sudah terbayang membantu temannya itu seperti apa, membantu ibu gurunya, ya, seperti apa, membantu orang tuanya. Dia sudah bisa apa istilahnya, menentukan bantuan seperti apa, ya. Kesimpulannya, ini materi satunya. Sebentar materi keduanya. Ya. Mengenai keyakinan kelas, ya, sebagai upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam membangun budaya positif, ya, di sekolah. Tentunya ini, ya, karena yang kita harapkan dari tujuan dari budaya positif ini bagaimana siswa itu bisa belajar aman dan nyaman di sekolah. Bagaimana di sekolah itu bisa tercipta lingkungan yang kondusif untuk belajar. Ya, ketika anak-anak datang dari rumah, ya, ke sekolah itu dia merasa senang. Ya, jangan sampai ada siswa kita atau siswi kita yang takut datang ke sekolah. Kenapa? Karena di sekolah tidak ada rasa aman dan nyaman. Ya, makanya yang kemarin sebenarnya connect juga materinya Ibu Utari, ya, terkait ada perundungan, kekerasan itu, ya. Itu semua sebenarnya ada connect, ya, nyambung dengan materi-materi yang kita dapatkan di guru, ya, penggerak, ya. Ayo, kenapa M-nya di bawah? Nah, materi kedua ini tentang 5 kebutuhan dasar manusia, ya. 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. Tujuan pembelajarannya, ya, peserta dapat menjelaskan kebutuhan dasar yang menjadi motif dari tindakan manusia, baik murid maupun guru. Ya. Peserta tidak mampu menganalisis dampak tidak terpenuhnya kebutuhan, ya, kebutuhan dasar terhadap pelanggaran peraturan dan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Peserta dapat mengidentifikasi peran dan sekolah, ya, guru dalam upayanya menciptakan lingkungan belajar dan pemenuhan kebutuhan anak yang beragam. Ya, kita ketahui bahwasanya murid kita adalah beragam. Ya, kalau istilahkan oleh Ki Hajar Dewantoro, murid itu ibarat benih. Benih itu apa saja? Benih. Bibit, ya. Bibit itu macam-macam, ya. Ada bibit jagung, bibit padi, bibit kacang, ya, tomat dan lain sebagainya. Anak-anak yang datang ke sekolah itu diibaratkan oleh seperti apa? Benih. Nah, apakah petani ini ketika dia mendapati bibit jagung atau bibit
padi, perlakuannya sama? Cara menanamnya sama? Ya tentu tidak. Karena beda perlakuan antara jagung dengan padi. Begitulah kita sebagai seorang guru yang diibaratkan seperti petani. Ya, anak kita itu beragam. Ya, memiliki bakat, minat yang berbeda-beda, memiliki potensi yang berbeda-beda. Jadi tentunya seorang guru yang baik, dia akan memperlakukan anak itu seperti ya, seperti anak orang, bukan iya, seperti anak sendiri ya. Dia memperlakukan setiap siswa itu sesuai dengan kebutuhannya. Ya, karena masing-masing siswa itu memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Ya, nanti disampaikan oleh Pak Rohim ya, bisa disinggung lagi terkait itu, meskipun di luar materi, tapi selalu ada kaitannya. Ya, karena ini menciptakan lingkungan belajar yang baik, yang kondusif, ya, seperti itu. Kita lanjut. 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, teori ini digagas oleh William Glasser kalau tidak salah ingat namanya. Pak Roy betul itu? Ya, William Glasser ya. Bahasa Inggris soalnya. Saya bahasa Inggrisnya peko-peko. Iya. Iya, boleh sambil makan. Ya, kita santai saja. Sambil menyelam minum air katanya. Nah, apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Setiap orang itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Ya, kebutuhan dasar. Tapi kebutuhan dasarnya itu sama. Ya, semua manusia itu memiliki kebutuhan dasar yang sama. Ya, apa itu? Yang pertama, bertahan hidup atau survival kalau bahasa Mandarin ya, bahasa Inggris itu survival. Survive, ya. Kemudian kasih sayang, penguasaan, 4 kebebasan, ketiga kesenangan. Ya. Jadi seorang guru harus memperhatikan 5 kebutuhan dasar ini. Sebagaimana kita yang memiliki kebutuhan, siswa kita juga memiliki kebutuhan dasarnya sama. Hanya bedanya kita kelas orang dewasa, anak-anak, ya, kelas umur kecil, tentunya sesuai dengan umurnya. Dan cara mengekspresikan ya kebutuhan itu antara orang tua dan anak itu sama atau tidak? Tidak ya. Untuk memenuhi kebutuhannya itu pasti akan berbeda. Nah, nanti kita akan sebutkan ya satu contoh kasus, tapi ketika kasusnya sama, tapi ketika anak itu ditanya terkait apa yang melatar belakangi tindakannya itu, maka kita akan bisa mengkategorikan atau mengkelompokkan itu mana yang untuk bertahan hidup, mana yang untuk kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ya, dari satu masalah, ya. Tapi ketika itu pertanyaan itu jawabnya siswanya berbeda, itu akan berbeda pula. Boleh dilanjutkan sedikit baru nanti kita break istirahat sekalian makan. Iya, bertahan hidup. Apa itu? Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Ya, misalnya kesehatan, rumah, makanan, ya, kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, ya, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Ya, komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman, yang itu fisiologis. Ya, jadi kita makan itu untuk hidup, ya, minum untuk hidup. Kita butuh rumah, ya, butuh tempat tinggal untuk berteduh dan lain sebagainya. Kita lanjut. Ya,
kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan yang akan kita sebutkan nanti, ya, adalah kebutuhan psikologis. Ya, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Ya. Kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari kelompok, ya, suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, ya, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, ya, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung atau bergabung. Terkadang kita kalau ada siswa kita yang tidak mengerjakan PR misalkan, nah di pojok dulu, seperti di depan, ya, padahal salah satu kebutuhan dia butuh untuk bisa tetap bersama dengan kelompoknya, kita pisahkan, ya. Terkadang seperti itu. Nanti saya tanya jawabnya, ya. Kemudian yang berikutnya adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ya. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, mampu, ya. Kemudian menjadi apa itu? Terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan, ya, dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan meliputi keinginan untuk dianggap berharga, ya, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, ya, kompeten, diakui, dihormati. Ini semua meliputi self, apa ya, bahasa Inggrisnya, self esteem, ya, seperti itu. Dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Ini kebutuhan akan penguasaan, ya, ingin dianggap serba bisa. Ya, sebenarnya kita membutuhkan itu, ya, merasa mampu dan lain sebagainya masuk di sini. Dan terkadang anak-anak kita kan seperti itu juga, ya, karena ini merupakan dasar dari kebutuhan manusia sendiri, ya. Nah, kemudian kebebasan, kebutuhan akan kebebasan, ya. Kebebasan ini bisa juga untuk membuat pilihan. Nah, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak. Yang kemarin gaya belajar kinestetik, ya, banyak bergerak. Ya, kayaknya banyak juga murid kita yang seperti ini, kinestetik, ya, suka mencoba-coba, ya, tidak terlalu terpengaruh dengan orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik, ya, bahkan menantang hal-hal baru. Ada hal baru, coba lagi, ya, seperti itu. Kemudian kebutuhan akan kesenangan, ya, untuk merasa senang. Dan ini kebanyakan, ya, merasa senang. Ya, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup, ya, kita tanpa kenikmatan apapun, ya, betapa menyedihkan. Ya, kalau hidup tidak ada senangnya, sedih terus, bagaimana kisah hidup? Ya, kalau dibuatkan film menangis terus nanti, ya, seperti itu. Ada yang film menangis, itu yang anak-anak itu, yang sampai meninggal, tatapan anak tiri, ya, itu kan sedih sekali. Ya, kisah diambil dari kisah nyata, ya. Nah, Glasser, ya, menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jadi kalau anak-anak senang, pasti dia akan termotivasi untuk belajar. Tapi kalau sudah tidak nyaman, tidak senang, dia akan
setengah mati untuk bisa belajar bersama kita. Ya, tidak menyenangkan belajar sama Pak Guru misalkan. Ya, jadi ini kebutuhan akan kesenangan ya. Kemudian semua hewan diberikan contoh kayak apa? Anjing, lumba-lumba, permata, mereka juga bermain kan? Lumba-lumba itu bermain, cara bermainnya bagaimana? Melompat ke atas, primata. Ya, kalau hewan saja butuh yang namanya kesenangan, apalagi kita sebagai manusia, kita juga butuh hiburan. Ya mungkin sekali-kali bisa refreshing, ya. Jadi kayaknya perlu diagendakan supaya kita senang terus ibu guru mengajar ya. Pak gurunya datang ke sekolah dengan muka ya senang, murid itu akan mempengaruhi ya murid kita. Coba kalau Pak Adi datang ke sekolah cemberut, kira-kira ada yang berani mendekati muridnya? Pasti segan itu, Pak Adi lagi marah kan? Ya, menjauh seperti itu. Jadi kita butuh senang supaya umur juga panjang ya. Amin. Kalau orang bilang kalau marah-marah cepat tua, ya. Jadi banyak ketawa supaya tidak cepat tua. Sepanjang. Nah, contoh kasus dan identifikasi kebutuhannya. Ini yang saya sebutkan tadi. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Saya ini bukan SD Indra Satu Dina ya. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Doni. Nama Doni. Sudah lulus kalau kita Doni ya. Beberapa anak gantinya Amaro. Ya. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering kali meminta bekal makan siang. Ada ya? Mereka datang mereka dengan paksa makan siang, mereka dengan paksa. Jadi bekal makan siangnya temannya diambil paksa oleh si Doni. Ya. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Ya, menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Dari satu masalah ini kita akan bisa mengidentifikasi kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh Doni, ya, dari jawaban-jawaban yang dia kemukakan sebentar. Kalau ibu guru menghadapi kasus seperti itu bagaimana cara? Atau sudah? Kenapa dia berbuat seperti itu? Ya, kenapa? Apa Amaro? Jangan, sini dulu, sini. Ya, ya seperti itu. Tentunya kita akan bertanya, ya, dengan kelembutan supaya dia bisa curhat-curhat juga sama ibu gurunya. Ya, kalau kita sudah Doni lagi. Nah, nanti materinya ada di Sampah Rohim nanti. Ya, tentang 5 posisi kontrol. Ya. Lanjut. Nah, dalam kasus Doni di atas, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar, ya, dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, ya, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, makan untuk hidup, ya, karena lapar. Kalau dia tidak melakukan itu bisa pingsan dan lain sebagainya. Maka timbul apa? Perilaku yang tidak menyenangkan atau keluar dari nilai-nilai kebajikan tadi itu. Ya. Nah, salah satu tujuannya keyakinan kelas tadi itu untuk mengembalikan anak tadi itu kepada nilai-nilai kebajikan. Ya, seperti itu. Kemudian berikutnya, ya, dalam kasus dia, apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang, ya, temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, pasti itu ya, anaknya Komia tadi, ya,
ambil paksa makanannya temannya, ya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, ya. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi dia adalah kebutuhan akan kasih sayang. Mungkin dia kurang disayang sama orang tua, butuh perhatian. Ditambah lagi bapak ibu gurunya tidak memberikan kasih sayang, ya, sekolah. Maka jadilah timbul tadi perilaku-perilaku yang ya bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan. Ya, dalam kasus di atas, apabila jawaban ini adalah dia merasa hebat, ya, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya dia sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Dia ingin memberikan pengaruh sama teman, cuman hanya saja pengaruh yang negatif, ya, pengaruh yang negatif. Nah, bila jawaban ini adalah dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, ya. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Kalau tiap hari bekalnya tempe terus bosan, ya. Kalau kita mengajarnya pakai metode ceramah terus bosan sesuatu, ya. Dia ingin bebas. Akhirnya apa? Perilakunya ya ingin keluar masuk. Ini anak dari tadi keluar masuk. Dia ingin bebas, ya, karena apa yang kita sajikan tidak menarik mungkin, ya. Ya, dalam kasus di atas bila Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng saja, ya, dan ia menikmati ekspresi wajah. Biasanya kalau kita jahilin teman, itu kan kayak HP atau kunci, ya, kita kasih sembunyi. Lihat temannya mondar-mandir, apa dicari? Itu kayak ada perasaan senang, puas, seperti itu, ya. Ekspresi temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, ya, lucu kayaknya, kayak orang pusing, ya. Maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan, ya, akan kesenangan. Itu tadi, ya. Jadi satu kasus memiliki bisa diidentifikasi kebutuhan yang berbeda sesuai dengan jawabannya dia. Masih sedikit lagi. Nah, ini dunia berkualitas. Ini penting juga disampaikan. Dunia berkualitas itu tempat khusus dalam pikiran kita. Ya, kalau Glaser itu mengumpamakan dunia berkualitas itu seperti album. Bapak Ibu ada album di rumah? Ya, album foto. Ya, ada kan? Apakah semua kegiatan kita, semua yang terjadi sama kita dimasukkan di album itu? Tidak. Tentunya ada hal-hal yang penting dan sangat penting, dan menurut kita itu hal yang paling terbaik, berkesan, ya, pesan untuk kita. Ada 3 slide sebenarnya, cuman intinya sama, ya, intinya sama. Ya. Jadi murid kita juga mempunyai itu, ya, mempunyai dunia berkualitas mereka, tentunya sesuai dengan. Jadi apakah pendidikan belajar itu masuk di dunia berkualitas mereka? Nah, itu akan mempengaruhi sikap mereka, ya, akan mempengaruhi sikap mereka. Kalau mereka sudah menganggap bahwasanya belajar tidak penting, iya, ogah-ogahan belajar, ya, tidak termotivasi, tidak bersemangat dan sebagainya, ya. Ya, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan tadi. Ya.
Jadi nilai-nilai kebajikan itu harus ada ya di ruang pikiran ya anak-anak kita agar itu bisa mempengaruhi perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari. Selesai materi. Terima kasih. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat, terutama untuk kami bisa menambah motivasi lagi untuk tetap belajar dan belajar, karena guru penggerak itu seperti itu ya. Kita sudah punya model untuk belajar mandiri. Ya. Ada pertanyaan sebelum kita istirahat atau pas? Tadi Ibu Mas. Sedikit saja saya singkat tentang keyakinan kelas. Lalu kan kita sudah buat dari Trakindo, tapi kesepakatan kelas. Seiring dengan itu ada lagi pembuatan rapor karakter. Jadi maksud saya kalau sekarang kita buat seperti ini, berarti kita, maksudnya begini, apa yang dari keyakinan kelas itu kita evaluasi dalam bentuk rapor. Bisa barangkali poin-poinnya. Poin-poin itu kita masukkan dalam rapor karakter. Rapor karakternya kita lalu kita berlakukan lagi, begitu. Itu saja, hanya usul. Makasih. Rapor karakter yang dimaksud agenda itu ya, kegiatan. Iya, apa-apa yang di keyakinan kelas itu misalnya patuh terhadap ini dimasukkan penilaiannya dalam rapor karakter. Ada dulu kita diajarkan rapor karakter kan? Iya, kayaknya aktivitas kalau itu ya, aktivitas kegiatan anak-anak sehari-hari yang berkaitan dengan karakter. Tapi sekarang kita buat versinya dihubungkan dengan keyakinan kelas itu, gitu. Jadi kita bisa lihat perkembangan anak itu dari rapor karakternya itu kan kita evaluasi. Oh, berarti keyakinan kelas yang poin ini dia begini nilainya, begini penilaiannya. Ya, terima kasih. Kalau keyakinan kelas itu tidak ada penilaiannya dia bisa diterapkan ketika anak-anak itu melanggar, kayak mungkin sering terlambat, ya. Nah itu baru bisa kita gunakan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nah makanya nanti materinya ada di sama Pak Rahim. Sudah masuk juga sebenarnya, itu masuk di penilaian sikap. Ya, tapi keyakinan kelas dia tidak ada. Maksud saya begini, benar keyakinan kelas itu buat, maksudnya untuk mengevaluasi seberapa jauh kita punya maksudnya anak-anak maksudnya perubahannya anak setelah itu kan, maksudnya hanya evaluasinya kita kan. Iya, Kan kita bisa. diajarkan ada rapor karakter. Jadi maksud saya kita buat kembali itu rapor karakter, kita ganti ininya. Jadi kayak rapor keyakinan kelas itu, rapor keyakinan kelas hanya untuk evaluasinya kita kan, bisa kita laporkan ke orang tua. Karena keyakinan kelas kan kita bisa libatkan orang tua untuk membuat itu keyakinan kelas itu. Iya, bisa, tapi keyakinan kelas itu lebih fokus ke Kelas warga sekolah. Iya, karena tujuannya itu menciptakan lingkungan. Kebiasaannya kita di kelas kan, kebiasaan kita di kelas. Ya lalu kan kalau di rapor karakter itu kan ada datang tepat waktu, ada semua penilaian. Itu kan masuk di kesepakatan kelas. Iya, kesepakatan kelas, maksudnya kita buat versi seperti itu. Ada lagi. Kalau rapor yang Ibu Mas itu kan banyak anunya, sedangkan keyakinan kelas itu hanya Tidak, maksud saya kita buat sesuai dengan poin keyakinan kelas gitu. gitu. Baru anunya dirincikan lagi kegiatannya anak-anak. Tidak. Misalnya apa? Misalnya 7 poin di keyakinan kelas itu 7 poin itu yang kita nilai. Tidak. Kalau keyakinan kelas tidak. Makanya nanti dia nyambungnya di materi yang Pak Rohim bawakan di restitusi, segitiga restitusi. Karena ketika anak-anak lambat, kita akan menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Kayak disiplin tadi toh. Nah, jadi dia akan merasa ini sebenarnya tujuannya bagaimana supaya anak itu termotivasi dalam diri, karena yang kita lakukan kayak menghukum itu sebenarnya bisa juga untuk mendisiplinkan anak.
Hanya saja dia sifatnya sementara, tidak permanen istilahnya, tidak terus menerus. Karena dia termotivasi untuk tidak terlambat itu karena apa? Takut dihukum. Ya, jadi sifatnya sementara. Sementara keyakinan kelas ini untuk menimbulkan dia supaya termotivasi dalam dirinya. Ya, makanya ketika dia sudah melakukan nilai-nilai kebajikan, maka akan timbul menjadi sebuah budaya seperti itu. Iya, mungkin itu saja yang bisa. Baik, ada yang lain sebelum kita akhiri dan kita isoma. Iya, baik. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah antusias untuk mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan di kegiatan berikutnya bisa maksimal lagi. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sepakati jam berapa? Pokoknya habis makan. Ya, alhamdulillah sekalian, ya, kembali kita bersyukur kepada Allah SWT karena hari ini kita diberikan nikmat sehat, ya, masih diberikan nikmat sehat. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Guru Masna yang telah memfasilitasi, ya, kegiatan pembentukan atau pembuatan keyakinan kelas. Ya. Kalau dulu itu peraturan kelas, ya, kemudian berubah menjadi kesepakatan kelas. Nah, sekarang menjadi keyakinan kelas. Ya, kenapa keyakinan kelas? Ya, kita akan berusaha untuk menumbuhkan nilai-nilai kebajikan. Ya, dari keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, ya, itu akan bisa menumbuhkan nanti insya Allah kalau kita jalankan, ya, bisa menjalankan akan timbul budaya. Kita akan sepakati, ya, apa-apa saja yang akan kita cantumkan di kesepakatan kelas kita, ya. Jadi kalau peraturan biasanya dibuat untuk apa? Ditaati, ya. Nah, seperti itu. Nah, kesepakatan kelas ini tujuannya untuk mendisiplinkan kita. Ya, hanya saja kalau di keyakinan kelas itu tidak ada yang namanya hukuman, ya, tidak ada hukuman, ya, bisa dipahami ini. Nah, tidak banyak, ya, tidak banyak keyakinan kelas itu, mungkin antara 3 sampai 7, tinggal tergantung nanti kalian. Nah, di keyakinan kelas ini kalimat yang digunakan itu positif, ya, bukan nanti kalimat negatif. Jangan ribut di dalam kelas, itu negatif, ya. Kira-kira alternatif kalimat sehingga ya kata jangan hilang itu apa? Tidak boleh sama, ya, negatif. Jangan ribut di kelas, misalkan. Itu kan kalimat negatif. Nah, kira-kira kalimat apa yang bisa mengganti kalimat itu sehingga menjadi kalimat yang positif? Jangan, tidak boleh, awas, dilarang, itu semua kalimat negatif. Kecilkan suara saat di dalam kelas, ya, itu kalimat positif, ya, kecilkan. Meskipun sepertinya masih mengandung kalimat perintah di situ, ya. Nah, tapi sudah menjadi kalimat positif, ya. Hanya saja bukan yang seperti itu kita inginkan. Kayak memakai masker. Memakai masker kan kalimat positif, kan? Nah, kalau Pak ditanya, kenapa kita harus memakai masker? Nilai kebajikan apa yang bisa kita peroleh dari kalimat memakai masker tadi? Apa yang diharapkan ketika kita memakai masker?
Ya, agar tidak tertular. Artinya apa? Nilai kesehatan. Selain kesehatan apa? Menjaga kesehatan. Sama ya. Terus apa? Kesejahteraan. Nah, mantap. Ya, keselamatan. Ya kan? Kalau sudah sehat, selamat. Ya, tidak sehat, tidak selamat. Nah, itu contoh ya. Nah, kira-kira apa yang jadi ini di Canva ya ini ya. Ini aplikasi Canva. Jadi tinggal disepakati apa yang pertama kira-kira. Kalimat apa? Nanti kita bisa revisi lagi ya. Belajar dengan giat. Boleh dikasih masuk itu? Kira-kira nilai apa yang terkandung di belajar dengan giat? Mendapatkan ilmu. Apa? Mendapatkan nilai yang baik dari satu. Ada lagi selain itu? Belajar, ya, sukses. Apa lagi? Berprestasi. Itu nilai yang terkandung dari kalimat giat belajar tadi ya. Jadi disepakati ini giat belajar, kita mau taruh di situ. Kalau kita sepakati, Pak Adi ketik di situ. Giat belajar ya. Nanti kalian kalau mau belajar Canva juga boleh sama. Ada yang sudah tahu? Bentar. Aku sudah tahu. Ya, bisa berkolaborasi nanti ya. Giat belajar. Apalagi? Kira-kira apa lagi yang harus dilarang? Harus kalimat positif, itu namanya kalimat negatif. Tidak, itu kata tidak itu namanya kalimat kata negatif. Oke, sudah dua kita dapatkan, nanti bisa ditinjau ulang ya kira-kira apa. Apalagi? Apa selain itu? Oh, oke, terima kasih Pak. Dapat Jumat berkah lagi ya. Alhamdulillah, Ibu Guru ya, dan Pak Adi. Siswanya melihat saja. Ada lagi selain itu? Giat belajar, menjaga kebersihan kelas, Rukun dia bilang. hidup rukun. Ya. Tinggal sekali kalau kita Rukun itu dalam artian tidak boleh berkelahi. rukun. Kenapa hidup rukun? Kira-kira nilai apa yang bisa dikandung di situ? Dan hidup rukun itu apa yang diharapkan? Memiliki teman yang banyak. Rasa apa? Rasa apa? Ya, rasa saling menyayangi. Masuk di situ ya. Berarti kita masukkan atau bagaimana? Hidup rukun ya. Dengar ya, hidup rukun itu secara umum artinya di situ berarti kalian damai-damai dalam kelas. Ada kau kelihatan di sini. Ganggu. Hidup rukun. Terus apa lagi? Apalagi? Ayo, kalian ini biasanya banyak ide-ide cemerlangnya. Sama, ini sudah masuk di hidup rukun kan? Iya, toleransi masuk di hidup Iya. rukun. Kalau sudah hidup rukun kita toleransi pasti Apalagi? Hah? Menjaga larangan guru. Itu kata perintah mematuhi itu. Menjaga. Apalagi? Apalagi saya? Coba Wayan, apalagi? Patuh kepada guru kata. Patuh Pada guru. kepada guru. Bisa? Bisa dimasukkan. Patuh kepada guru. Berarti cuma satu nilai kepatuhan saja. Bagaimana? Ada lagi? Ada lagi ya, keluarkan diri
Kalau yang terkait keamanan apa kira-kira ya? Menjaga keamanan kelas. Menjaga Keamanan kelas. keamanan kelas. Iya. Menjaga keamanan kelas. Iya. Termasuk keamanan ya? Tidak boleh kata ada kata tidak. Menjaga keamanan kelas. Menjaga keamanan kelas. Atau membuat suasana kelas nyaman. Iya, membuat suasana kelas nyaman. Itu udah kalau membuat suasana kelas nyaman berarti tidak boleh berkelahi. Ya, ribut, saling cekcok, maksud sih. Berarti kalau ada keributan kira-kira nyaman enggak? Tidak nyaman kan? Ada Menjaga apa? keamanan kelas. Menjaga Keamanan kelas. Mematuhi protokol kesehatan. Kelas. Berperilaku hidup sehat artinya dia bisa jaga kesehatan. Nah, sebenarnya berperilaku hidup sehat ini ketika kita lihat menjaga kebersihan kelas itu sudah masuk di sini kan? Ya, nanti kita bisa revisi kan? Itu channelnya Pak Adi ya. Jangan lupa subscribe. Promosi Pak. Sekalian kan? Ya, apa lagi? Kita sudah dapatkan 5. Lima apa lagi Sam? Apa lagi ya? 4 mematuhi larangan guru. Apa yang kita mau tumbuhkan di dalam kelas ini? Bergotong royong. Giat gotong royong atau bagaimana? Intinya ada kata kunci gotong royong. Kira-kira kalimat pengantarnya itu apa ya? Memupuk rasa merasa betul. Nah, ayo pikirkan. Kalian harus bergotong royong. Jangan panjang. Iya. Kita berkat Kata kuncinya sudah dikasih sama siapa? Zahira. Kata kuncinya gotong royong. Kira-kira agar kata gotong royong ini menjadi kata yang memiliki makna yang lebih luas lagi apa ya? lagi Azwar. Azwar, ada ide? Siapa? Rizky. Rizky apa Rizky? Ada idenya Rizky? Boleh bobo ya. Bergotong royong. Berarti bersama teman saja. Baring saja nah di sana di sakit apa ini? Baring. Iya, boleh balik-balik ke situ, nggak apa-apa. Baring saja. Ya, tidak apa-apa nggak di situ. Yang penting nyaman ya, Lagi penting nyaman Rizky, saja. kata Rizky sakit belakang. Ya. Baring saja lah. Atau Satya juga sakit pinggang juga. Ayo, kata kuncinya gotong royong. Kira-kira apa ya? Apa? Ayo, apa teh? Bergotong royong. Namanya bergotong royong itu pasti bersama-sama. Budaya Peduli terhadap sesama. peduli terhadap sesama. Boleh juga. Iya, peduli terhadap sesama itu apa yang harusnya kita dapatkan dari situ? Nilai apanya tadi? Nilai yang kita dapat kalau peduli sesama teman itu apa? Saling menghargai meskipun beda sisi. Bisa juga ada peduli, ada menghargai, terus ada perhatian, ya kan? Terus apa lagi? Peduli terhadap sesama tadi ya. Peduli terhadap sesama. Apalagi Sam? Nanti kita koleksi mana yang kita kumpul saja dulu semua, nanti dikoleksi mana. Nanti kita pilih-pilih. Ini desainnya nanti kita rubah. Jadi foto ini nanti bisa dimasukkan di sini nanti. Foto dia. Ini nanti ini kan Pak Adi cuma kasih anu saja supaya adalah sedikit anunya toh. Tapi ini bisa diganti. Foto ya. Ini hormat kepada guru kan? Hormat kepada guru. Hormat. Hormat terhadap guru. Kita tulis saja dulu ya. Atau saling menghormati. Jadi bukan hanya kepada guru saja. Ya.
kelas dengan berperilaku hidup sehat ini kayaknya bisa Iya, jadi menjaga kebersihan kelas itu dihilangkan berperilaku hidup sehat saja karena sudah mencakup kelas dengan diri pribadi toh. Iya. Nah, Jadi kita hapus iya, yang kita pertama. hapus yang kedua ya. Oh ya. Nah, kalian lihat lagi. Giat belajar, hidup rukun, terus menjaga keamanan kelas. Kayaknya hidup rukun dengan menjaga keamanan kelas itu sama sudah. Hidup rukun dan Menjaga keamanan kelas dan menjaga keamanan kelas. sudah sama itu. Karena hidup rukun lebih umum toh. Iya. Hah? Itu? Iya. Ya. Siapa masih ada baterainya Pak? Tenang saja. Mati sana di sini tidak apa. Iya, apalagi. Nah, apalagi yang bisa kita sepakati? Jadi kita apa namanya? Hidup rukun dengan menjaga keamanan ini disatukan atau bagaimana? Menjaga keamanan yang hidup rukun. Kayaknya hidup rukun saja Pak. Hidup rukun saja ya. Iya, lebih umum toh. Giat belajar, hidup rukun, berperilaku hidup sehat, peduli terhadap sesama, saling menghormati. Ini satu. Yang kamu harus kalimatnya itu bagaimana caranya supaya kamu itu mengerjakan tugas itu. Kata tanggung jawab itu seperti apa, Bang? Kata tanggung Iya. jawab. Coba tanggung jawab. Melaksanakan tanggung jawab. Kewajiban dan tanggung jawab. Melaksanakan Kewajiban dan tanggung jawab. kewajiban dan tanggung jawab. Kan? Karena kalian kan sudah mendapatkan hak, jadi melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab. Kalau kewajiban dan tanggung jawab itu kan banyak, apa semua? Apa semua kewajibannya kamu? Belajar. Atau melaksanakan hak dan kewajiban. Iya, melaksanakan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Iya, jadi belajar dan juga ya, mengerjakan tugas. Ya, melaksanakan hak dan kewajiban. Boleh itu? Sebagai siswa, melaksanakan hak dan kewajiban sebagai siswa. Melaksanakan Hak dan kewajiban sebagai siswa. Bangsanya gue dan kewajiban. sebagai siswa. Apa lagi Adik? Apa lagi? Satu kali lagi. Satu, Satya, apa lagi saya? Satu lagi saja. Apa itu kalau anak-anak yang menang-menang lomba itu apa itu? Berprestasi. Nanti kamu tulis saya berprestasi dalam rangka Mengisi kemerdekaan. berprestasi. Jadi anak yang berprestasi. Menjadi anak yang berprestasi. Jadi anak yang berprestasi. Iya. Good. Satya. Satya. Balik saja di sini, masih sakit belakang. Buang sampah di sini. Jadi anak ini sudah 7 atau masih mau ditambah terus direvisi lagi atau gimana? Hah? Direvisi dulu itu. Oh iya. Jadi ini boleh 7 ya. Ya. Pak dibacakan ulang keyakinan kelas 6B tahun ajaran 2022-2023. Pertama, giat belajar. Kedua, hidup rukun. 3, berperilaku hidup sehat. Keempat, peduli terhadap sesama. 5, melaksanakan hak dan kewajiban sebagai siswa. 6, saling menghormati. 7, menjadi anak yang berprestasi. Saling menghormati hapus saja karena masuk di hidup rukun. Saling menghormati. Hapus saja karena sudah masuk di hidup rukun kan. Nah, jadi itu saja yang kita sepakati. Nah, Ya, karena sudah beda-beda nilai yang diharapkan dari situ kan. Coba
belajar, sama giat belajar. Kalian harus pahami nilai apa yang harus kita peroleh dari ini keyakinan kelas itu harus kamu tonjolkan, harus kamu dapatkan. Kalau giat belajar nilai apa yang diperoleh? Sam. Kalau giat belajar nilai yang diperoleh apa itu? Hah? Berprestasi, kesuksesan, itu nilai itu. Nilai itu sama dengan kata-kata kunci yang harus kamu dapatkan, poin-poin. Yang kedua apa itu tadi? Hidup rukun. Nilai yang kalian peroleh kalau hidup rukun apa? Tidak, itu contoh sikap. Nilai yang kamu peroleh dari hidup rukun itu apa? Kedamaian, ketenangan, kenyamanan, apalagi keselamatan. Terus apa lagi tuh tadi setelah hidup rukun? Poin ketiga hidup rukun. Tiga, berperilaku hidup sehat. Berperilaku hidup sehat. Apa yang kamu dapatkan? Nilai-nilai yang didapatkan dari berperilaku hidup sehat apa? Tidak sakit. Sehat, kesehatan, apalagi keselamatan. Berperilaku hidup sehat itu berarti sudah dengan menjaga kebersihan apa semua. Keindahan, ya masuk Pak ya? Iya, masuk. Keindahan, apalagi kenyamanan, masuk semua. Terus apa lagi satu Pak? Berperilaku hidup sehat, apa lagi? Peduli terhadap sesama. Peduli terhadap sesama. Apa nilai yang didapatkan? Saling menyayangi, apa lagi? Saling menyayangi, apa lagi? Saling menghormati. Kayaknya itu saja Pak, yang berapa poin itu sudah. Melaksanakan hak dan kewajiban. Melaksanakan hak dan kewajiban. Nilai yang kalian dapatkan apa? Melaksanakan hak. Coba jabarkan, melaksanakan hak dan kewajiban itu apa? Haknya kamu apa? Hak kalian mendapatkan nilai yang bagus. Terus kewajibannya apa? Dengan giat. Jangan lupa, hak bisa diperoleh apabila kewajiban telah dilaksanakan. Sampai itu dilaci-lacinya sampai. Jadi kalau sudah ada keyakinan kelas seperti menjaga apa tadi itu berperilaku berperilaku hidup sehat. Tadi berperilaku hidup sehat tadi ya. Berperilaku hidup sehat. Setelah ditutup saja. Oke. Keyakinan kelas 6D ya. Tahun ajaran 2022-2023. Yang pertama, giat belajar. Sepakat? Kemudian yang kedua, hidup rukun. Ya. Ketiga, berperilaku hidup sehat. 4, peduli terhadap sesama. 5, melaksanakan hak dan kewajiban sebagai siswa. 6, menjadi anak yang berprestasi. Sepakat ini? Atau itu saja? Sudah mencakup banyak poin itu sebenarnya. Oke, kita sudah sepakati ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang sudah kita sepakati ini bisa dijalankan dengan baik ya. Demikian pembuatan kesepakatan kelas telah diakhiri dan kami ucapkan banyak terima kasih pada Ibu Guru Masna kelas 6B dan anak-anak sekalian yang antusias dan semangat untuk membuat sebuah kesepakatan. Baik, cukup dari Bali. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.